Halo semuanya, kali ini aku mau share 3 resep bahan dasar tepung. Di sini ada churros, lalu juga pempek dos yang tanpa ikan. Lalu untuk resep yang ketiga, aku mau share ada resep cireng yang super kenyal. Dan ada tips juga gimana caranya supaya cirengnya itu nggak meledos atau meledak pada saat digoreng. Nah, apa aja bahannya? Ditonton ya sampai akhir. Garing di luar tapi lembut dalamnya. Dan ini rasanya perpaduan garing, ada manisnya, ada gurihnya, enak banget. Dan ini cocok untuk ide jualan. Sekarang pertama-tama disiapkan itu di dalam panci ya. Jadi air itu sebanyak 200 ml. Lalu kemudian ditambahkan gula pasir. Kalau di sini aku pakai gula pasirnya 1 sendok setengah atau sekitar 15 sampai dengan 18 gram. Lalu setelah itu ditambahkan dengan mentega sebanyak 50 gram. Nah, ini diaduk dulu sampai dengan rata. Apinya kecil aja ya. Ditambahkan juga garam itu sebanyak 1/4 sendok teh atau sedikit aja secukupnya ya. Sekarang diaduk sampai dengan tadi bahan mentega, air, garam, gula tercampur dengan rata. Kalau sudah rata, sekarang ditambahkan tepung terigu itu sebanyak 140 gram. Dan diaduk lagi sampai dengan rata ya. Rata betul-betul semuanya tercampur dengan rata dan tepung terigunya itu nggak ada yang menggerindil-gerindil. Kalau teksturnya sudah tercampur dengan rata dan teman-teman bisa lihat seperti yang ada di video, sekarang apinya dimatikan dan kita aduk-aduk terus supaya uap panasnya itu keluar dan ditunggu sampai dengan dingin. Nah, sambil tunggu tadi adonan tepung terigunya menjadi dingin, sekarang dipecahkan 2 pis telur. Telurnya kita cari yang sedang cenderung kecil aja ya. Karena kalau nanti telurnya terlalu besar, adonannya akan terlalu encer. Lalu telurnya ini kita kocok dulu sampai dengan rata. Lalu setelah adonannya tadi tepung terigu jadi dingin, sekarang dituang telurnya. Nah, tuang telurnya ini sedikit-sedikit ya, jangan langsung sekaligus. Nah, sekarang diaduk lagi sambil ditekan-tekan. Kalau teksturnya sudah seperti ini, artinya sudah tercampur dengan rata. Sekarang dituang lagi sebagian telur yang tadi masih ada sisanya. Dilanjutkan lagi untuk pencampurannya. Nah, sekarang kalau adonan tepung terigunya sudah tercampur dengan rata dan juga sudah mengental, sekarang bisa dimasukkan ke dalam piping bag.
Disiapkan wajan dengan minyak yang panas, tapi jangan terlalu panas ya teman-teman. Nah kalau sudah, itu tinggal disemprotkan aja ke dalam wajannya sambil dipotong sesuai dengan panjang yang kita mau. Untuk caranya, teman-teman bisa lihat seperti di video ya. Kalau satu sisinya sudah kering, sudah golden brown, bisa dibalik satu kali saja. Kalau kedua sisinya sudah coklat, sudah golden brown, itu artinya sudah matang, bisa diangkat dan ditiriskan dahulu. Yang ini bisa dimakan secara original atau ditabur dengan gula halus seperti ini, atau juga dicelupkan ke dalam coklat cair, itu semuanya bisa dan semuanya juga enak. Yang pasti bikinnya gampang, super gampang. Ini juga bisa untuk ide jualan ya teman-teman, karena bikinnya gampang, bahannya juga simple, modalnya juga terjangkau, tapi hasilnya sangat maksimal. Pempek tanpa ikan yang rasanya super enak dan mirip kayak yang orang jualan. Aku mau bikin untuk adonan biangnya. Nah, disiapkan bumbunya 3 bawang putih dan 3 bawang merah dan dihaluskan. Lalu ditambahkan 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, lalu 1 sendok teh penyedap. Nah, di sini aku pakai penyedap yang ayam. Setelah itu ditambahkan juga merica, itu sedikit aja secukupnya ya, dan diaduk dengan rata. Kalau sudah rata, sekarang ditambahkan air itu sebanyak 400 ml air. Dan juga tepung beras itu sebanyak 150 gram, diaduk rata untuk semuanya. Nah, ini adalah bahan biangnya. Untuk resep lengkapnya nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi box ya. Bahan biang ini diaduk dulu sampai dengan betul-betul tercampur dengan rata. Ini dalam keadaan kompor masih mati ya. Nah, kalau sudah tercampur dengan rata, baru kompornya dinyalakan dengan api yang super kecil aja sambil dilanjutkan diaduk-aduk. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini akan jadi mengental. Terus dilanjut terus sampai dengan adonannya jauh lebih kental lagi dan berat. Pada saat diaduk itu jadi berat. Dan dipastikan itu teman-teman bisa lihat tidak ada yang berwarna bening. Jadi kalau tepungnya masih ada yang warna bening, itu artinya belum matang ya, dilanjutkan untuk mengaduk. Nah, kalau adonan biangnya sudah matang dan tepungnya sudah tidak ada yang bening-bening, itu kita bisa pindahkan ke dalam wadah dan ditunggu sampai dengan agak dingin. Jadi sampai dengan hangat-hangat aja, karena nanti akan diaduk dengan tangan ya. Nah, kalau adonannya sudah hangat atau sudah dingin, kita bisa tambahkan telur 1 piece dan ini diaduk rata lagi. Kalau telur dan adonan biangnya tadi sudah tercampur rata, sekarang ditambahkan tepung tapioka itu sebanyak 275 gram.
Ditambahkan juga tepung terigu protein sedang itu sebanyak 40 gram. Nah, tepung tapiokanya ini disisihkan sedikit aja ya, sekitar 1 sampai dengan 2 sendok untuk nanti bahan campurannya, untuk nanti bahan pelapisnya pada saat kita membentuk adonan ini. Sekarang dicampur dengan rata untuk adonan tepungnya tadi. Nah, supaya lebih gampang untuk mengaduknya, aku mau pindahkan ke meja aja ya. Untuk alas mejanya ini harus kita kasih dulu dengan tepung tapioka, supaya mejanya itu nggak lengket ya teman-teman ya. Nah, kita gulung, kita aduk lagi di atas meja. Ini akan jauh lebih gampang dibandingkan dengan tadi masih di dalam wadah. Menambahkan tepung pelapisnya itu sedikit-sedikit aja ya, jadi hanya betul-betul supaya nggak lengket ya teman-teman ya. Karena kalau nanti tepung pelapisnya terlalu banyak, PMP-nya ini akan jadi seperti cireng. Jadi betul-betul nanti teksturnya akan kayak cireng. Nah, kalau sudah nggak lengket, itu sekarang bisa dibagi dua. Yang separuh aku mau pakai untuk PMP lejer, yang separuh lagi aku mau pakai nanti untuk PMP kapal selam. Sekarang dibagi-bagi dulu dan aku timbang masing-masing seberat 50 gram. Kalau sudah, karena lenjer ini bentuknya panjang, jadi tinggal kita panjangin aja, kita gulung-gulung supaya dia jadi panjang ya. Gampang banget untuk yang PMP lenjernya. Nah, yang PMP lenjernya sudah selesai semuanya. Sekarang aku mau siapkan sebagian lagi adonan tadi untuk bikin PMP kapal selam. Nah, aku mau timbang itu masing-masing adonannya seberat 70 gram untuk dijadikan PMP kapal selam. Nah, sisanya itu kita tutup dengan plastik supaya nggak kering adonannya. Dibantu dengan tadi ada tepung tapioka yang udah disisihkan sedikit, dan kita buat lubang ya. Kita buat lubang, kita bolongin jadi membentuk kantong. Caranya teman-teman bisa lihat seperti di video ya. Jadi membentuk kantong karena nanti kan akan diisi dengan telur. Nah, diisi dengan telur. Banyaknya telur itu cukup setengahnya aja ya, 2/3 sampai dengan setengahnya dari lubang itu tadi, supaya telurnya ini nggak bocor. Kalau sudah, sekarang ditutup dan direbus ya. Jadi airnya kita kasih minyak sedikit supaya nanti nggak lengket adonannya. Jadi direbus untuk tadi kapal selamnya dan juga lenjernya yang sebelumnya sudah dibuat. Kalau sudah matang, sekarang bisa diangkat dan ditiriskan dulu. Lalu di wajan yang berbeda disiapkan juga minyak, dan ini minyaknya nggak perlu panas ya, jadi sedang aja, dengan apinya juga sedang. Kita goreng untuk PMP-nya tadi. Kalau warnanya sudah golden brown, bisa diangkat dan juga ditiriskan. Ini PMP-nya sudah matang, tinggal nanti dicampur dengan kuah cuko dan juga bahan pelengkap lainnya. Ini garing banget dan kriuk-kriuk rasanya. Betul-betul luarnya garing, tapi dalamnya lembut banget. Nah, teman-teman bisa coba ya untuk resepnya, karena ini gampang loh teman-teman. Ini tanpa ikan, tanpa ayam, tanpa daging, tapi rasanya betul-betul enak. Nah, untuk bahan pelengkapnya, aku pakai timun yang diiris kecil, lalu juga dengan mie rebus. Untuk bahan cireng yang awet kriuknya tahan lama, bikinnya gampang. Ini bisa juga untuk ide jualan loh.
Lalu, nanti juga ada tips gimana supaya cirengnya bisa awet tahan lama kriuknya. Lalu, juga supaya nggak meledak pada saat digoreng. Nah, ditonton ya sampai akhir videonya. Nah, pertama-tama aku mau bikin untuk sambal cocolannya ya. Jadi direbus cabai keriting sama cabai rawit yang merah. Lalu habis itu ditambahkan bawang putih 2 siung, lalu juga gula merah, dan nanti ada air asam jawa. Nah, kalau airnya sudah menyusut, sekarang tinggal di blender aja untuk semua bahan sambal tadi ya. Saat blender ditambahkan juga garam sama penyedap. Nah, ini sambalnya sudah jadi. Sekarang aku mau bikin untuk cirengnya. Aku mau buat dulu untuk adonan biangnya ya. Yang pertama disiapkan daun bawang yang diiris halus. Lalu kita masukkan ke dalam wadah dan dicampur dengan 5 sendok makan tepung tapioka. Lalu ditambahkan juga 3 siung bawang putih yang diparut halus. Kalau di sini aku sukanya diparut, kalau teman-teman mau diulek juga silahkan aja. Nah, selain itu ada air sebanyak 250 ml dan juga ditambahkan garam, penyedap, juga lada. Nah, adonan biang ini sekarang diaduk sampai dengan semuanya tercampur rata. Setelah itu, baru kita masak di atas api yang kecil aja. Ini harus sering diaduk-aduk ya teman-teman ya, supaya bawahnya itu nggak gosong. Nah, kalau sudah mengental seperti ini, kita lanjutkan aduknya sampai dengan adonan itu berwarna bening. Terus diaduk-aduk terus sampai dengan berwarna bening. Nah, sudah kelihatan ya warnanya sudah berubah, sudah bening. Ini artinya sudah matang. Di wadah yang lain disiapkan 100 gram tepung tapioka. Nah, adonan biang yang tadi sudah matang dicampur aja dengan tepung tapioka yang disiapkan. Lalu diaduk-aduk dan dicampur sambil ditekan-tekan sampai adonan biang tadi tercampur dengan tapioka yang kering. Nah, caranya teman-teman bisa lihat ya di video. Ini dicampur-campur terus, diaduk aja sampai dia terlapisi semua tadi adonan biangnya. Nah, kalau sudah tercampur dengan rata, sekarang bisa dipotong ya. Jadi teman-teman bisa potong atau mau langsung diambil sedikit-sedikit juga silahkan aja. Nah, ini aku mau potong supaya nanti bentuknya jadi lebih rapih ya. Untuk satu resep ini bisa jadi 12 potong. Atau kalau misalnya teman-teman mau lebih kecil ya akan dapat lebih banyak lagi. Nah, tepung tapioka yang kering tadi kan masih ada sisanya. Kita bisa lapisi ya. Jadi dilapisi sambil ditekan-tekan supaya nanti akan membentuk crunchy-nya ini tadi. Nah, kalau sudah dilapisi dengan tepung yang kering tadi, kita bisa diamkan selama minimal 10 menit. Kalau sudah 10 menit, disiapkan minyak dalam pan yang panas. Jadi minyaknya harus dipastikan panas ya teman-teman, supaya nanti pada saat masuk pertama kali ke dalam minyak, itu akan langsung membentuk lapisan yang crunchy. Ini tips ya teman-teman, kalau mau cirengnya nanti mekar dengan bagus, itu apinya pastikan harus panas. Karena kalau pada saat masuk pertama kali apinya masih dingin, itu cirengnya nanti akan jadi bantet dan juga keras. Nah, kita bolak-balik, lalu kita angkat, dan nanti kita tunggu selama 1 menit, setelah itu digoreng untuk yang kedua kali. Jadi kita pakai cara 2 kali penggorengan, supaya nanti crunchy-nya bisa tahan lama.
Nah, ini juga salah satu tipsnya ya. Jadi harus digoreng 2 kali ya teman-teman. Kalau kedua sisinya sudah matang sempurna dan juga sudah 2 kali penggorengan, bisa diangkat dan disajikan. Ini rasanya enak banget, super crunchy, dan yang pasti awet renyahnya. Dicoba ya resepnya.